Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali di hari Minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama memulai menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur kalau penyertaan-Mu masih kami rasakan sampai dengan hari ini. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami bersekutu kembali di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan, merasakan hadirat-Mu nyata di kehidupan kami Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, yang kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Benar Tuhan, kami menantikan kehadiran-Mu Tuhan, selalu setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami setiap langkah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, memiliki kekuatan baru Tuhan, melalui persekutuan, melalui firman Tuhan yang akan kami dapat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau yang mau melihat kami Tuhan. Engkau yang mau menyertai kami. Engkau yang mau menjawab setiap apapun Tuhan yang menjadi doa kami. Berikan kami hati sebagai anak Tuhan yang mendengar dengaran Tuhan. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, memuji menyembah-Mu, menerima berkat luar biasa dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Mari saudara, kita puji Allah kita. Karena Dia Allah yang dahsyat. Dia sudah mati di kayu salib, bangkit bagi kita semua. Allah bangkit. Saudara, katakan bersama, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hala dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bapa, kami tahu Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau mau menebus kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mau menanggung dosa kami di kayu salib Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau menyampaikan bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan baik yang sampai hari ini masih Tuhan lakukan dan terus Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
Benar Tuhan, biarlah terus Tuhan sampai selama-lamanya Engkau Bapa dan Raja atas kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Biar terus Tuhan bawa kami melekat kepadamu. Biar terus hidup kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau persiapkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen. Mari Tuhan, kami mohonkan urapan yang daripadamu untuk mengurapi mulut bibirnya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan selalu mampukan kami mengaplikasikan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap langkah kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Biar banyak orang merasakan kasih Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami selalu alat-Mu untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Kami siap menerima berkat luar biasa dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya pada saat ini. Dan tentunya kita selalu mendorong diri kita, mendorong semangat kita untuk dalam keadaan apapun kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak mengendorkan semangat kita untuk mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah, bahkan sebelumnya kita sudah merayakan Jumat Agung. Kedua peristiwa yang besar yang melalui peristiwa itu memberikan kita satu identitas baru dalam hidup ini. Kita yang dulunya tergadaikan di dalam dosa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, kita diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Kita diberikan satu status yang baru. Kita bukan lagi orang-orang yang berada di bawah hukum dosa, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia mati, kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit, maka kehidupan kita diberikan jalan baru oleh Tuhan. Karena itu sebuah anugerah yang tidak terbayarkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita mungkin pernah memperoleh satu berkat yang besar dalam hidup ini. Berkat yang luar biasa. Dan kita berbahagia ketika kita memperoleh berkat itu. Kita senang, kita bangga ketika kita memperoleh berkat. Tetapi tidak ada berkat yang lebih besar, lebih membuat kita berbahagia adalah ketika Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mau datang dan Dia mau menebus kita dari dosa. Karena itu kita yang sudah berada di dalam karya penebusan Tuhan, diharapkan kita tetap memastikan jalan kita, memastikan langkah kita untuk tetap berada di dalam jalan anugerah Tuhan. Jangan keluar dari anugerah Tuhan, karena akan berbahaya dalam kehidupan kita kalau kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena potret memperlihatkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mungkin ya dalam tanda petik berbondong-bondong meninggalkan Tuhan. Bukan berbondong-bondong datang masuk di dalam anugerah Tuhan, tetapi justru sebaliknya mereka berbondong-bondong meninggalkan Tuhan, menjadi murtad. Dan itu sangat disesalkan sekali. Karena itu tema saya pada pagi hari ini, saya ingin berbicara tentang peringatan supaya jangan murtad. Mari kita mulai, kita buka di dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab mereka
yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan ayat ini, dikatakan sebab yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui, sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Artinya kita perlu memahami bahwa kita yang sudah berada di dalam anugerah Tuhan, jangan coba-coba kita keluar dan meninggalkan kasih Tuhan. Kita berbalik dari jalan Tuhan. Kita menyangkal Tuhan. Kita tidak berada di dalam kasih karunia Tuhan. Karena tidak akan ada penyalipan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Yesus hanya mati satu kali, dia bangkit satu kali, dia naik ke sorga satu kali, dia datang ke dunia menjemput kita dan membawa kita ke kerajaannya yang abadi satu kali. Tidak ada proyek berikut lagi. Tidak ada proyek Allah, proyek sorga berikut lagi, mengirimkan anaknya yang tunggal ke muka bumi, menjadi sama seperti manusia, menebus manusia dari dosa, memberikan harapan baru, memberikan kehidupan yang baru kepada manusia, memberikan identitas yang baru kepada manusia. Tidak ada proyek berikut lagi. Ini hanya satu kali dalam hidup kita. Dan di sini kita belajar bagaimana kita memanfaatkan kesempatan, peluang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali kita menerima Yesus dalam hidup ini, kita pertahankan, jangan kita lepas. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Karena itu fatal dalam kehidupan kita. Mari kita lihat arti kata dari murtad. Kata murtad dalam bahasa Yunani, kata benda menggunakan kata apostasi atau apostasia, kata benda. Kata kerja adalah apistemi yang berarti membelot, membangkang, berontak atau berbalik dari Allah. Jadi murtad itu adalah berbicara tentang memutuskan hubungan atau menolak, mengingkari hubungan keselamatan dengan Kristus. Murtad artinya memutuskan, menolak, mengingkari hubungan keselamatan dengan Kristus. Yang kedua, mengundurkan diri dari persekutuan yang sangat penting dengan Tuhan. Itu kata murtad. Kita menolak, mengingkari, berbalik, memutuskan hubungan. Itu kata murtad. Ya ada banyak orang ya memutuskan hubungan dengan kelompok ini, kelompok itu, atau keluarga ini, keluarga itu, karena ada persoalan jadi memutuskan hubungan. Nah kalau memutuskan hubungan dengan mungkin ya sesama manusia ya masih aman-aman saja. Tapi kalau kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, itu sama dengan kita mencoba untuk mencari jalan sendiri tanpa Tuhan, atau mencoba untuk mencari keselamatan sendiri tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Kita mencoba untuk membangun konsep-konsep pemikiran kita tentang keselamatan di luar Tuhan. Itu murtad. Dan saya mau tegaskan bahwa tidak ada keselamatan sorgawi tanpa di dalam Yesus Kristus. Camkan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Ini perlu kita gaung-gaungkan terus.
Jangan pernah bosan untuk menyampaikan berulang-ulang kepada banyak orang bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah jalan satu-satunya kita memperoleh keselamatan. Karena itu jalan yang sudah dibangun oleh Tuhan jangan kita putuskan. Kita tutup jalannya kemudian kita bangun jalan lain. Karena tidak ada jalan di dunia ini dan oleh siapapun dia untuk memperoleh keselamatan. Kalau kita bicara tentang murtad, ada dua aspek murtad. Ada dua bentuk ya. Yang pertama murtad secara teologi. Apa yang dimaksud dengan murtad teologi? Artinya menolak, menyangkal semua atau sebagian dari ajaran asli Yesus dan para rasul yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi menolak semua atau sebagian yang dicatat di dalam Alkitab, ajaran Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Itu dikatakan murtad secara teologi. Dan kalau kita lihat perkembangan yang semakin marak terjadi hari-hari ini. Ya, saya tidak menghakimi satu hamba Tuhan, pendeta atau satu oknum pribadi orang. Kita lihat hari-hari ini ada banyak orang yang mulai menyangkal atau menolak sebahagian dari firman Tuhan yang dicatat. Bahkan mereka menggantinya. Mereka mengubah konsep firman Tuhan menurut pikiran mereka sendiri supaya cocok dengan kehidupan mereka. Ini saya pikir sesuatu hal yang fatal dalam kehidupan kita. Karena tidak cocok dengan kita, karena tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mengubahnya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Kita menolak apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Contoh kecil, tapi umum terjadi. Firman Tuhan mengatakan ini dalam hal rumah tangga. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, karena untuk mendukung konsep pemikiran dia mengubah prinsip Alkitab. Oh boleh, kalau begini, kalau begitu, yang penting begini, yang penting begitu. Padahal konsep dasarnya adalah tidak boleh dipisahkan apa yang sudah disatukan Allah. Kan itu konsep dasarnya. Tapi kita mengembangkan konsep menurut pikiran kita hanya dengan satu tujuan, mendukung apa yang kita inginkan. Apa yang sesuai dengan pribadi kita. Menolak konsep Tritunggal yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menolak. Dan membuat konsep baru dalam hidup mereka. Itu banyak terjadi hari-hari ini. Kalau kita bicara tentang murtad teologi, itulah yang dimaksud dengan murtad teologi. Mereka menyangkal ajaran Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dalam tulisan ini dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian nanti, dan itu terjadi hari-hari ini, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ajaran setan itu bagaimana? Artinya orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran, apa yang sudah dicatat dalam Alkitab diputarbalikkan, itu ajaran setan. Karena hanya setan yang suka tipu. Alkitab mengatakan setan itu, iblis itu adalah bapa dari segala pembohong, penipu. Dia menipu Alkitab, dia memutarbalikkan fakta Alkitab. Itu menjadi ajaran setan. Dan banyak orang yang tertarik akan hal itu. Akhirnya menjadi murtad. Kita bandingkan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga.
2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, benar kan? Jadi saya tidak ngarang cerita bahwa ada banyak orang memutarbalikkan fakta firman hanya karena ingin memuaskan keinginan mereka atau supaya mendukung apa yang mereka lakukan. Sehingga Alkitab itu diotak-atik, diputar-putar balikkan dan dibuat cocok, pas. Bukan ungkapan saya ya, ini dijelaskan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bahkan sengaja dikumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar untuk mereka tahu bahwa itu penyesatan. Tapi karena memuaskan telinga, cocok dengan keinginannya, ya mereka bangun kebenaran di atas konsep tidak benar. Ini menarik. Membangun kebenaran di atas ketidakbenaran. Jadi sesuatu yang tidak benar tetapi dibenar-benarkan oleh mereka. Kenapa? Satu tujuan, untuk memuaskan keinginan telinga, keinginan hati. Pokoknya saya mau yang beginian. Ada enggak di dalam Alkitab? Enggak ada. Coba cari-cari. Ada peluang enggak dalam Alkitab yang bisa mendukung keinginan saya, maunya saya? Ini kayaknya iya deh. Padahal sebenarnya bukan begitu ya pemahamannya. Tapi dibuat, ya udah kita bikin aja seperti ini. Itu marak terjadi. Hati-hati dengan penyesatan yang terjadi hari-hari ini. Itu akan membuahkan kemurtadan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi generasi yang murtad. Kita akan menjadi pribadi yang murtad. Iblis bekerja keras di akhir zaman. Berkali-kali lipat dia bekerja keras untuk meruntuhkan iman orang Kristen. Dan yang paling penting, meruntuhkan keyakinan kita, prinsip Alkitab yang sudah kita pegang selama ini. Dinodai, dirusakkan prinsip-prinsip Alkitab. Saya lebih baik dianggap orang bodoh, lebih baik dianggap orang bodoh, tapi saya memegang teguh firman Tuhan yang sejati, daripada disanjung-sanjung hebat, luar biasa, tapi memutarbalikkan kebenaran. Saya lebih baik tidak disukai orang, khotbah saya ditolak orang, asalkan saya membicarakan tentang kebenaran yang sejati, daripada saya disanjung-sanjung banyak orang, tapi saya sedang melakukan tipu muslihat atau pemutarbalikan fakta firman Tuhan. Karena itu akan membuat banyak orang menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Ajaran-ajaran yang sehat hari-hari ini, yang betul-betul sehat, tidak banyak disukai orang. Tapi ajaran-ajaran yang kurang sehat justru berbondong-bondong orang datang untuk mendengarkannya. Mari waspada dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Kita lihat di dalam, berikut kita tadi sudah bicara tentang murtad secara teologi. Sekarang kita bicara tentang murtad secara moral. Apa yang dimaksud dengan murtad secara moral? Kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-15. Roma pasal 6 ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat ini begitu menarik untuk kita bahas dan kita renungkan bersama. Jadi begini, orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah orang yang selalu dekat dengan perbuatan dosa, melakukan dosa dan sebagainya. Kemudian melalui Yesus Kristus, kasih karunia-Nya membebaskan kita dari dosa. Di sini dikatakan begini, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia?
Jadi banyak orang menganggap bahwa kasih karunia itu justru membuat kita bebas melakukan dosa dengan catatan kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kalau dulu di bawah hukum Taurat begitu berbuat dosa kelihatan. Karena itu membuat orang semakin banyak berbuat dosa dan semakin terlihat. Nah, di bawah hukum kasih karunia Tuhan membereskan semua itu. Tuhan menyelesaikan semua itu di atas kayu salib. Dia membereskan kita. Kita yang hidup di bawah hukum kasih karunia, dosa kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang menganggap bahwa hukum kasih karunia adalah sebuah hukum kebebasan untuk melakukan apa saja, tapi kita selamat. Alkitab mengatakan sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita bebas melakukan itu. Jadi ini salah tanggap, salah pemahaman. Hukum kasih karunia tidak membuat kita serta-merta tetap hidup bebas di dalam dosa. Kita meninggalkan Tuhan. Kembali kepada pola hidup yang lama, perilaku yang lama, sifat-sifat buruk yang lama. Justru kasih karunia itu membuat kita ketika kita memiliki kehidupan yang baru, kita harus memiliki komitmen di dalam Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi maksudnya begini, kalau dosa masih berlaku di bawah hukum kasih karunia Allah, bagaimana mungkin Alkitab mencatat upah dosa itu maut? Ya kan? Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi bagaimana mungkin dosa yang bisa membuat kita mati, tapi kita hidup di bawah kasih karunia yang membuat kita hidup kekal. Artinya pilihannya cuma satu, hidup di bawah kasih karunia, itu berarti kita melepaskan atau meninggalkan perbuatan dosa. Karena dosa akan membawa kita kepada kematian, tapi kasih karunia membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi ini hanya orang-orang yang selalu memutarbalikkan fakta firman Tuhan, itu murtad teologi tadi, menolak sebagian firman Tuhan dan mengakui sebagiannya lagi, dan yang ditolak diubah konsep firman Tuhannya untuk memuaskan telinga mereka, lalu mereka membangun konsep itu sendiri, kemudian mereka hidup di dalamnya. Padahal tidak boleh demikian, itu namanya murtad teologi. Dan murtad moral kita artinya kita hidup di bawah kasih karunia, tapi kita masih hidup di dalam hukum atau di dalam kuasa dosa. Kita harus keluar dari semua itu. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang murtad, yang meninggalkan Tuhan. Karena lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, dikumpul 4, 5, dikumpul sampai 20, akhirnya membuahkan kita meninggalkan Tuhan. Karena itu Alkitab memberikan pengertian atau peringatan penting ya. Alkitab memberikan peringatan yang sangat penting bagi kita supaya jangan murtad. Jangan menyangkal Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita. Menyangkal Tuhan itu 2 hal, menyangkal melalui mulut, kita menolak Yesus, tapi menyangkal yang kedua itu melalui perbuatan kita. Kita mengatakan dengan bibir kita mengasihi Tuhan, tapi dengan perbuatan kita menunjukkan sifat-sifat yang tidak mengasihi Tuhan. Itu murtad secara moral, menyangkal Tuhan. Kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tapi perilaku kita tidak menunjukkan tanda-tanda mengasihi Tuhan. Anda mengasihi suami Anda mengasihi istri Anda, tapi Anda hobi selingkuh. Itu bagaimana caranya? Bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan orang aku mencintai kamu sayang. Ya, ke istrinya, ke suaminya, pokoknya tidak ada yang lain di hatiku kecuali engkau. Di luar banyak. Perilakunya tidak sesuai dengan ungkapan dia. Sama dengan kita mengasihi Tuhan melalui mulut, pengakuan.
tapi melalui tindakan tidak menunjukkan demikian. Itu menjadi peringatan, jangan sampai kita menjadi murtad. Ada satu contoh dalam Alkitab jemaat yang meninggalkan kasih yang semula. Kita buka di dalam ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat 1 sampai 4. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita lihat laporan ayat firman Tuhan dari ayat 1 sampai 3, ini jelas-jelas memberikan laporan atau pernyataan kepada kita bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang bagus. Prestasinya bagus. Jemaat yang sebetulnya patut diteladani, sebetulnya. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat yang bagus. Tapi sangat luar biasa sekali ketika ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi hati-hati dengan prestasi hidupmu, prestasi rohanimu, prestasi pelayananmu, hati-hati. Itu tidak bisa menjamin kita untuk tetap di dalam Tuhan. Hati-hati orang-orang yang sering membangga-banggakan diri dalam pelayanan, dalam berjemaat, dalam segala hal, hati-hati. Karena banyak ujian yang datang dan tanpa kita sadar tiba-tiba kita meninggalkan Tuhan. Saya mau menyimpulkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam hal kita mempertahankan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang murtad. Itu prosesnya dari awal sampai finish. Dari garis start sampai finish. Tidak hanya separuh perjalanan kita pertahankan, sisanya ya hancur. Yang penting kita sudah nabung. Nabung untuk keselamatan, yakin dan percaya kita akan selamat. Dari awal sampai 50%, sisanya kita hancur. Tinggalin Tuhan, kita sudah punya tabungan. Bukan begitu. Kita harus mempertahankan dari garis start. Dari awal kita kenal Tuhan sampai akhir hidup kita, kita setia kepada Tuhan. Kita setia. Kita tidak boleh menyangkal, membelot dari Tuhan. Kasih karunia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Saya percaya kita masih punya banyak kesalahan, kekurangan dalam hidup ini. Semua manusia punya kekurangan. Tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dari hari ke hari hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus betul-betul memberikan kepastian hidup dalam kehidupan kita. Bahwa hanya di dalam Tuhan kita beroleh keselamatan. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap, kita semua berharap kita menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Tidak meninggalkan kasih Tuhan yang sudah Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan tuntunan dan peranan Roh Kudus.
Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita angkat pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. musik. Mari sama-sama katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti Agar ku jalan-Mu. tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Semakin hari kami mengikuti jalan-Mu Tuhan, semakin banyak tantangan yang datang menyerang kehidupan kami. Semakin kami diuji hati dan iman kami Tuhan, supaya kami bisa menetapkan langkah kami, keputusan yang sudah kami ambil Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan. Biar kami tidak bergeser dari jalan itu. Karena itu Tuhan, tolong kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di gereja, keluarga, tabernakel, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan, tolong kami, peganglah tangan kami Roh Kudus, supaya kami dapat berjalan dan tidak tersesat
di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar kami tidak menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kami menetapkan langkah kami di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkaulah Tuhan yang sudah mati, sudah bangkit bagi kami Tuhan. Menebus segala dalam kehidupan kami, memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap mengikuti Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati kami semua yang melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memakai kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan tambah-tambahkan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Allah dicurahkan bagi kami. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengantaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tadi kita sudah ibadah online bersama-sama dan terus rindukan firman Tuhan yang akan membangun dan menguatkan hidup kita semua. Untuk itu mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 13 April 2021, renungan doa puasa dibawakan oleh Saudara Mika Anugrahman. Kamis 15 April 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Minggu depan, hari Minggu 18 April 2021, ibadah online kembali, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Maria. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.